Ya, mulai aja ya yang 17 pakat 17 18 dulu, di mana kan ini kan sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya, yang kemungkinan keluar besok di CPT kan berarti kan tentang gambaran sistem imun, terus cara membedakan imun non spesifik dan spesifik, sama mekanisme imun bawaan maupun yang adaptif. Nanti untuk bukunya saya pakai yang imunologi Abbas ya, untuk pegangan sampingannya. Ya, lanjut ke yang tentang definisinya ya, yang kemungkinan tidak keluar ya kalau definisi secara sederhana. Jadi untuk imun kan, nah istilahnya kan intinya imunitas adalah kemampuan tubuh untuk melawan dan mempertahankan diri dari benda asing ataupun antigen ya. Dimana kan antigen atau benda asing itu kan selain mikroorganisme yang dari luar, contohnya bakteri, virus, jamur, parasit kan juga bisa dari tubuh kita sendiri maupun jaringan atau benda asing lain ya, contohnya kapas atau apa namanya benang jahit dan sebagainya. Fungsinya sendiri untuk menjaga homeostasis tubuh atau keseimbangan tubuh. Terus yang berperan dalam sistem imun itu ada banyak ya, termasuk sel. Yang paling penting sel itu sendiri adalah leukosit, kemudian jaringan sekitar selnya, contohnya epitel, kemudian jaringan lemak dan sebagainya, kemudian molekul-molekul yang berperan serta yang lebih besar yaitu organ. Kemudian definisi dari respon imun sendiri yaitu respon dari komponen imun yang bekerja bersama dan berkoordinasi untuk melindungi tubuh seseorang terhadap patogen atau benda asing tertentu. Oke, lanjut aja. Nah, ini yang utamanya ya terkait tentang pembagian sistem imun kan. Jadi untuk sistem imun itu sendiri kan dibagi dua ya, yang innate atau alami maupun atau yang adaptif atau nama bahasa Indonesianya didapat. Kalau kita sambungkan ke yang Abbas ya, ini ya, innate kemudian adaptif ya. Ini kalau innate itu kan memang bawaan ya, sudah ada sejak lahir dari bayi. Contohnya itu sendiri ya sel-sel yang paling dasar ya, ada sel natural killer, kemudian sel dendritik, kemudian eh, sel-sel yang fagosit, kemudian epitel baru contohnya kulit gitu. Ini kan memang semuanya ada di dasar ya, maksudnya dari bayi kita lahir dari janin itu sudah ada gitu loh. Tapi kalau yang adaptif, yang yang apa namanya didapat itu kan dia diperoleh dari paparan antigennya. Contohnya kan sebelumnya terinfeksi atau diimunisasi. Nah, yang berperan itu sendiri kan sel limfosit kan ya, limfosit B maupun limfosit T. Ini ya, kurang jelas. Ini kan T sel limfosit T dan sel limfosit B. Ini ya perbedaannya, di mana kalau innate atau bawaan itu dia kan tidak memiliki sistem memori ya, jadi asal serang kalau itu benda asing atau antigennya itu asing,
dia langsung menyerang. Tapi kalau yang adaptif dia mengingat dari serangan apa antigen sebelumnya, oh ternyata cocok, berarti itu benar itu benar benda asing gitu. Itu kan yang merespon kan sel limfosit B maupun T. Kalau yang innate ya contohnya paling gampang ya neutrofil, terus eosinofil, makrofag gitu kan. Yang dia tidak merespon atau memiliki memori. Terus komponennya sendiri ya ini tadi kulit, kemudian mukosa, kemudian tadi sel leukosit yang dasar ya, komponen neutrofil. Kalau yang adaptif itu paling penting dan pasti adalah limfosit. Ini ya, yang selnya ini loh, yang sel berperannya. Dengan soalnya kan paling seperti itu ya, kayak di bawah ini yang merupakan contoh sel dalam respon imun adaptif apa gitu kan. Contohnya A, sel mast, sel B, sel limfosit, C, neutrofil, D, sel dendritik, E, fagosit atau sel kulit gitu. Jadi ini diawalin nih. Kemungkinan besar keluar contoh soalnya kan seperti itu. Terus ini yang tadi ya komponennya kan. Kalau didapat atau adaptif itu sudah pasti limfosit gitu aja lah cara menghafalnya kalau didapat dia limfosit. Tapi kalau dia bawaan atau nama lainnya alami atau inet ya sudah pasti selain limfositnya yang tidak spesifik. Contohnya ya kulit, kemudian sawar darah otak, blood brain barrier, yang kayak oligodendrosit dan lain-lainnya itu yang kemarin diajari sudah diajari di blog kemarin. Kemudian ada neutrofil, natural killer maupun lain-lainnya kayak sistem komplement, kemudian interferon, protein-protein lain. Gitu. Ada pertanyaan dari Aril? Baik, ada dokter. Ya, ini dihafalin karena keluarnya sih biasanya seperti itu. Terus ini tadi ini ngulang ya? Oh, enggak. Terus komponennya sendiri dari sistem imun ya, itu kan ada empat ya untuk komponen utamanya. Saya ngikutin yang dari PPT. Untuk yang pertama adalah organ limfoid primer, di mana itu untuk pembentukan dan pematangan, terutama sel limfosit ya. Itu kan ada di sumsum tulang, terutama tulang panjang ya kalau orang dewasa, kayak di femur, kemudian di apa humerus gitu. Kemudian itu untuk limfosit B, kalau untuk yang limfosit T itu di timus. Walaupun kadang sebagian besar orang dewasa timus kan akan mengalami rudimenter ya, mengecil dan menghilang. Cuma dan biasanya akan diambil alih di sel di sumsum tulang. Cuma kalau pada anak-anak ya biasanya masih di kelenjar timus gitu. Ini kemungkinan juga keluar ya, kayak soalnya contohnya ya tempat dari pembentukan atau pematangan limfosit B itu di mana, atau sumsum tulang termasuk dari komponen utama sistem imun apa. Kayak nanti A organ limfoid primer, sekunder, atau sel imun atau molekul efektor begitu. Terus yang komponen kedua yaitu organ limfoid sekunder ya, di mana kan dia untuk pematangan kedua ya, sekunder. Yang pertama kan di drillnya kan di sumsum tulang atau di timus. Kalau yang B di sumsum tulang, yang timus T di timus, T timus kan, TT itu.
Kalau B kan bone, tulang. Tulang. Kalau yang sekunder kan habis di drilling di yang primer, terus kan sel limfositnya kan menuju ke KGB ya, kelenjar getah bening atau di apa namanya kayak atau bagian lain, contohnya plaque player di usus atau MALT mukosa antigen limfosit itu atau contoh lainnya di tonsil ya di amandel yang belakang mulut itu orofaring atau di lien atau limpa. Terus komponen selnya ya itu ada sel yang mieloid, contoh mieloid kan neutrofil makrofag, kemudian yang limfoid, contohnya limfosit B dan T. Kalau natural killer dan dendritik kan dia mieloid ya. Terus molekul pendukungnya ya kan tidak ini kan dalam bentuk selnya semua. Sekarang kan ada protein pendukungnya yang membantu, contohnya komplement, kemudian sitokin atau kemokin dan antibodi atau nama lainnya imunoglobulin. Nah, imunoglobulin kan ada contohnya IgA, kemudian IgG dan IgE kan yang paling apa namanya paling sering berfungsi atau paling sering digunakan. IgM juga ada empat yang bisa menembus apa namanya eh saat bayi baru lahir terus meminum susu ibu ya atau air susu ASI itu kan dia GA kan dia disalurkan ya kan saat transfernya kan dari ibu ke bayi kan melalui ASI. Tapi kalau yang dia memang murni itu dari tubuhnya sendiri kan ada IgM dan IgG kan. Bahkan IgG kan dia bisa melewat ke sawar plasenta saat masih janin di dalam kandungan. Dan yang terakhir kan kalau terhadap respon imun alergi ya contohnya itu kan adalah IgE. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Terus selanjutnya ke respon imun ya. Nah, di mana kan respon imun kan tahapannya ada 5 ya. Di mana kan pertama adalah pengenalan antigen. Nah, hmm, ini ya contohnya ya. Apa namanya? Pada dewasa kan dia di sumsum tulang kan. Terus nanti menuju darah dan menuju ke jaringan lainnya. Tapi kalau pada saat masih janin, itu kan dia apa namanya akan berdiferensinya kan di tergantung organ masing-masing gitu. Ini untuk yang kalau nggak salah yang makrofag monosit. Oke, lanjut lewat yang PPT aja. Untuk yang respon imun kan dibagi tahapannya ya ada 5 tahapan. Yang pertama kan pengenalan antigen, di mana imun sel leukosit ya. Sel darah putih kita kan akan mengenali zat asing itu melalui reseptor spesifik. Nanti akan dibahas di yang Pakar 1920. Kemudian setelah itu kan setelah mengenal reseptor spesifiknya kan berarti kan nempel ya seumpama
Leukositnya kan dia menempel ke benda asing, contohnya virus ya, kan dia akan mengenalnya kan dengan nempel gitu kan. Jadi ada ikatan antigen dengan reseptornya. Nah, saat terjadi ikatan itu nempel kan akan terjadi aktivasi ya. Tahapan kedua di mana sel imunnya itu akan teraktivasi dan mulai proliferasi ya. Oh, ternyata ini benda asing. Berarti kan dia akan melakukan aktivasi dan kemudian berproliferasi atau berubah ya. Dimana kalau sel T dia akan melepaskan sitokin untuk mengatur respon dan sel B-nya itu akan berubah ya dari yang sel B imatur menjadi sel B matur atau sel plasma yang nanti akan menghasilkan antibodi. Dan biasanya yang mengatur aktivasi itu adalah sel T ya. Jadi sel T-nya itu nempel ke antigennya itu dulu, baru nanti dia sel T-nya itu akan nempel ke sel B dan memberikan informasi bahwa benda itu merupakan antigen itu merupakan benda asing, sehingga sel B-nya itu akan berdiferensi menjadi sel plasma. Kemudian tahapan ketiga adalah efektor atau yang bekerja, di mana yang bekerja kalau yang sel B akan menghasilkan antibodi yang akan langsung menyerang sel atau antigen itu. Kemudian ada sel T sitotoksik. Jadi sel T itu ada tiga ya yang paling terkenal, yang sel T sitotoksik, kemudian sel T helper, kemudian sel T regulator ya. Gimana kan fungsinya beda-beda. Kalau sel T sitotoksik kan dia langsung menyerang ya efektor. Kalau sel T helper tuh dia biasanya yang melakukan rekognisi awal. Kalau sel T regulator itu dia yang meregulasi agar respon imunnya itu tidak terlalu berlebihan, atau contoh lainnya untuk meregulasi kalau benda asing itu sebenarnya adalah bagian dari tubuh kita sendiri. Karena kalau sel T regulatornya itu mengalami gangguan ya nanti contohnya penyakitnya ya kayak lupus, kemudian rheumatoid arthritis, psoriasis, di mana kan sel tubuh kita malah menyerang tubuh kita sendiri. Tuh. Kemudian ada sel-sel tambahan fagosit, contohnya natural killer dan neutrofil. Kemudian tahap keempat adalah regulasi ya. Yang merespon adalah sel T regulator. Kemudian yang kelima ada memori, di mana nanti sel T-nya tuh, maaf tadi ada tambahannya, ada sel T memori juga, di mana nanti sel T helpernya itu akan mengaktifasi sel T memori agar sel T memori itu mengingat atau menyimpan data antigennya agar suatu saat jika diserang kembali oleh antigen yang sama, tubuh kita akan lebih cepat merespon. Jadi kayak database-nya gitu loh. Contohnya ya biar gampang. Ini ya contohnya ya sel imun apa namanya bawaan yang adaptif ya. Gimana kan kalau adaptif kan dia pakai antibody, kemudian ada reseptor antibodinya. Cuma kalau dia bawaan kan dia biasanya pakai TLR. Cuma itu terlalu dalam buat nice to know saja. Lagi lihatin yang progresnya ya. Bentar.
Tak carikan dulu ya, belum nemu. Baik, dokter. Terus, eh, ini ya. Ini yang tadi awal ya, pembahasan dari yang tabel ini. Kalau yang fase rekognisi ya, yang tadi sudah saya jelaskan, nanti kan dia akan menempel kan, antigennya nempel di toll-like reseptor yang ini, mana? Ini kan, dia akan nempel di TLR, toll-like reseptor. Ini contohnya bakterinya ya. Sel dinding bakterinya dapat di TLR, nanti dia akan masuk terus menuju ke apa? Antigennya itu akan dibawa menuju ke bagian DNA ya dari sistem imun. Itu contohnya sel T ya. Terus nanti akan direkognisi atau dikenali gitu. Dan biasanya kan yang berperan dalam itu kan ada sel makrofag dan Ya, dok. neutrofil maupun sel dendritik. Terus selanjutnya adalah proses fagositosis ya. Ini kan yang berperan kan adalah sel makrofag ya atau neutrofil juga, di mana kan untuk atau agar suatu selnya itu bisa berfungsi atau melakukan fagositosis itu kan perlu ini ya apa namanya protein tertentu yang dinamakan MHC atau Mayor Histocompatibility Complex, di mana MHC itu yang terkenal ada dua, MHC kelas satu dan kelas 2. Jadi sel T-nya yang tadi memberi atau pas di awal ini ya, yang di pengenalan antigen itu agar bisa masuk ke fase apa namanya fagositosis ya atau aktivasi dari sel lainnya untuk melakukan fagositosis. Contohnya sel makrofagnya agar teraktivasi kan. Itu nanti perlu molekul di mana nanti sel T-nya itu akan nempel di makrofag. Nah, jadi antar reseptor itu akan nempel tapi pakai nama reseptornya itu MHC ya. Di mana untuk MHC kelas satu itu dia akan menampilkan agen dari dalam sel ya ke sel T CD8 ya, sel T sitotoksik. Jadi contohnya kalau apa namanya ada makrofag gitu ya yang mengenali antigen nanti kan akan dimakan fagositosis. Nah, nanti kan agar antigennya itu bisa dipresentasikan ke sel T agar nanti sel T itu akan memberi kabar ke sel-sel yang lain. Jadi kan sel T itu kan dia perantara ya, memberi informasi ke sel yang lain. Nah, agar bisa dia itu dipresentasikan kan perlu reseptor. Nah, reseptornya namanya MHC. Kalau kelas satu dia itu nanti mempresentasikannya ke sel T CD8, sel T sitotoksik, di mana dia akan mempresentasikannya itu dari dalam sel. Tapi kalau yang MHC kelas 2 nanti akan dipresentasikan ke CD4 atau CD4 atau sel T helper, di mana dia akan menampilkannya dari luar sel. Untuk menggampangkannya adalah kalau dikalikan itu jumlahnya 8. Jadi kalau CD 8 berarti 8 kali 1 kan 8, kalau 4 kali 2 8, biar nggak terbalik. Gitu. Dulu pas ujian saya ngapalnya kayak gitu.
Terus nanti sel tadi ya yang sel makrofag atau sel dendritik ya makrofag yang ada di jaringan, contohnya di kulit ya itu nanti akan membawa MHC antigen itu nanti akan berubah menjadi APC ya atau antigen presenting cell, nanti akan bermigrasi ke KGB untuk proses sistem imun adaptif. Nanti saya carikan dulu apa ya gambarannya ya adanya tuh di buku FKUI Imunologi. Cuma itu kan nggak ada soft filenya ya, artinya buku hard file. Nanti tak fotokan itu lebih simpel sih dibanding yang Abbas gitu. Iya, dokter. Dari kemarin tuh nyari tapi belum ketemu. Iya, dokter. Terus yang selanjutnya adalah sistem aktivasinya ya. Eh, atau kedua maaf ini yang kedua yang aktivasi. Kalau yang tadi kan yang dua slide ini kan dia masih pengenalan ya, yang langsung lewat sel T atau yang dia itu melalui eh, sel makrofag gitu atau APC antigen presenting cell. Jadi kan antigen itu akan apa namanya dikenalinya oleh dua cara ya langsung sel T yang mengenali dengan bantuan TLR yang dari sel makrofag atau lewat bantuan dari makrofag yang memfagositosis. Terus selanjutnya kan setelah APC atau antigen presenting cell-nya itu menuju ke KGB atau kelenjar getah bening, nanti APC itu akan menampilkan kompleksnya tadi ke sel T yang masih naif ya, yang masih belum matur. Nah, kalau dia itu cocok atau memang benar itu memang benda asing, nanti sel T yang masih naif itu akan berproliferasi atau teraktivasi. Di mana ini tadi jalur utamanya kalau CD4 itu nanti akan diaktifkannya oleh MHC kelas 2, nanti akan melepaskan sitokin untuk aktivasi sel B. Contoh pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Gimana? Enggak, dokter. Oh, Gila, dokter. terus untuk yang CD8 atau sel T sitotoksik nanti akan lewat MHC kelas 1 di mana kan dia langsung menyerang sel ya. Karena kalau ke sitotoksik kan dia langsung membuat selnya itu rusak ya dinding selnya lisis melalui sitokin-sitokin yang dikeluarkan oleh sel T sitotoksik. Tapi kalau sel T helper dia tidak langsung kerja langsung ya, tapi dia akan merekrut bantuan lain gitu. Jadi kerjanya di belakang kalau sel T helper kan dia hanya membantu membantu mempresentasikan antigennya. Tapi kalau sel T sitotoksik dia kerja langsung gitu. Terus nah, nanti yang sel T helper itu akan membuat aktivasi sel B ya, di mana sel B ini nanti akan berubah menjadi sel plasma yang akan menghasilkan antibodi. Jadi antibodinya tuh ada IgM, IgA, IgG, IgE yang paling terkenal. Atau dia akan berubah menjadi sel memori yang akan menyimpan informasi antigen untuk respon selanjutnya. Kalau sel T kan dia hanya regulator ya. Eh, Sel T kan ada aja sitotoksik, regulator, sama helper. Kalau yang sel limfosit B nanti akan menjadi dua, yaitu sel plasma yang akan menghasilkan antibodi atau sel B Iya, memori. Kemudian selanjutnya adalah fase efektor ya, di mana nanti antigen itu akan dinetralisirnya melalui dua cara ya, yaitu respon imun seluler
oleh sel T sitotoksik. Jadi ini eh, adaptif ya. Ini lagi bahas sel imun yang adaptif, bukan yang innate atau yang bawaan. Di adaptif itu nanti akan dipecah menjadi dua, yaitu yang humoral atau yang seluler. Kalau yang seluler itu kan dia langsung menyerang langsung ke selnya, itu yang bekerja sel T sitotoksik. Tapi kalau yang humoral yang bekerja itu adalah sel B dan kompleks antibodinya, di mana kan nanti antibodinya itu akan melingeli selnya, kemudian nanti akan terjadi opsonisasi ya. Jadi dia apa namanya, kompleks antibodinya itu akan membentuk sebuah kompleks gitu. Nah, nanti kan akan memicu aktivasi komplement yang akan memudahkan fagositosis dan lisisnya dari sel. Dan itu adanya itu yang gampang itu yaitu tadi di bukunya Imunologi UI, tapi belum ketemu. Ini ya yang contohnya yang humoral adaptif itu ini. Ini kan innate dan adaptif ya, bawaan dan adaptif. Nah, yang adaptif itu dibagi lagi menjadi ini. Nah, ini ya. Tipe dari imun adaptif kan, ini ya. Gambar 1.4 itu ada yang humoral dan yang satunya kan apa namanya? Eh tuh, seluler ya. Apa? Nah, ini kan ada yang humoral dan yang seluler kan. Kalau apa namanya? Yang humoral kan dia lewat antibodi kan efektornya. Tapi kalau yang seluler kan dia langsung menyerang selnya langsung, biasanya pakai sel-sel T sitotoksik, sel T limfosit yang helper dan sel T limfosit yang sitotoksik. Kalau yang sel T helper kan dia cuma membantu, nanti hanya mengaktifasi dari sel imun yang bawaan, yang innate, contohnya neutrofil, agar yang neutrofilnya yang menyerang. Kalau yang dia itu sel T sitotoksik, nanti dia langsung sel T-nya itu yang menyerang selnya gitu. Dan biasanya kalau sel T limfosit sitotoksik yang menyerang itu adalah virus ya. Biasanya yang sel-sel yang atau kuman atau antigennya itu ada di dalam sel gitu. Tapi kalau dia itu apa, eh, di dalam makrofag ya, atau difagositosis oleh makrofag saat pada fase pengenalan tadi, itu biasanya nanti sel T helper yang bekerja. Contohnya ya bakteri yang paling sering. Intinya kalau bakteri itu biasanya kan yang nyerang kan neutrofil kan. Pas mama infeksi bakteri kalau di lab kan yang tinggi kayak semama tipes kan, yang tinggi kan neutrofilnya. Kalau semama ini di klinisnya loh. Itu kan karena kan yang bekerja kan sel T helpernya. Tapi kalau semama Dengue fever, demam berdarah gitu ya. Itu kan yang tinggi limfositnya. Tapi karena kan dia virus yang yang bekerja kan sel T sitotoksiknya gitu. Yang sel T helpernya tidak teraktivasi. Nanti saya cari dulu ya gambarannya yang gampang, belum nemu. Iya dokter.
Terus ini fase efektornya yang tadi ya, kalau yang dia sel T sitotoksik, dia kan nanti pakai MHC kelas 1 ya. Nanti akan mengeluarkan enzim perforin untuk melubangi dan granzim untuk menginduksi apoptosis. Kemudian ada fase regulasi ya yang meregulasi itu adalah sel T regulator untuk mencegah dari autoimun itu sel T sendiri. Kemudian ada fase memori di mana sel B itu akan membentuk apa namanya sel B memori dan sel T juga bisa membentuk sel T memori juga. Intinya semua limfosit itu bisa membuat sel memori. Begitu. Terus lanjut ke yang ini ya, inet dulu. Dimana kan kalau sistem inet ya yang bawaan itu kan dia fungsi utamanya kan pertahanan garis pertama ya. Kemudian dia kan menghambat penyebaran infeksi awal sebelum imun yang adaptif itu bekerja. Kemudian fungsi lainnya adalah respon untuk mengaktifkan respon imun yang adaptif. Karena kan kalau yang inet kan atau alami atau bawaan kan dia makrofag kan komponen utamanya. Nah itu kan nanti kan dia akan menjadi APC atau antigen presenting cell yang nanti akan untuk mengaktifasi dari sistem imun adaptif. Salah satu fungsinya itu. Nah untuk komponen utamanya ya sel yang paling gampang ya. Maksudnya selain sel leukosit ya itu kan ya air mata, kemudian kulit, mukosa, mukosa mulut, tuh kan. Yang sebenarnya selain leukosit. Kemudian yang untuk komponen leukositnya kan ada neutrofil, monosit, makrofag kan yang sel fagositik, kemudian ada sel dendritik yang nanti dia akan berubah menjadi APC atau sel antigen presenting cell, di mana kan sel dendritik itu kan dia dasarnya kan dari monosit. Monosit kan nanti akan berubah menjadi dua jenis kan, ada makrofag dan dendritik kan. Kalau dendritik kan dia hanya akan menjadi APC. Kalau makrofag kan dia akan memfagositosis gitu. Dengan sitokin-sitokin yang dikeluarkan. Kemudian ada SLNK atau natural killer. Kemudian ada sistem komplement, sistem tambahannya. Dan jadi komplement itu akan membantu proses dari fagositosis ya. Dengan proses opsonisasi. Kemudian ada respon inflamasinya yang apa namanya tumor bordolor alor fungsiolesa. Kem- yang kemarin di PA ya toh yang diajar di patologi anatomi kan respon inflamasi kan tumor rubor dolor kalor fungsiolesa kan tuh kemudian sitokin dan kemokin ini zat kimia ya yang untuk menarik atau molekul sinyal untuk respon imun kalau intinya kalau hormon kan dia untuk apa namanya respon antar sel yang jauh kan. Nah, kalau untuk molekul kimiawi untuk respon imun namanya sitokin dan kemokin gitu. Kalau hormon kan dia molekul untuk respon hampir semua sel yang jauh kan gitu. Terus perbedaannya ini ya, kalau dia imunitas alami itu atau inet ya itu kan tidak tergantung pada paparan sebelumnya jadi langsung apa namanya oh itu dia benda asing ya langsung teraktivasi tapi kalau yang didapat atau adaptif dia itu akan
apa namanya sel T-nya itu akan teraktivasi dan nanti akan mengontak gitu ya bahasanya atau mengaktifasi dari sel T memori apakah benar antigen itu memang benda asing yang dulunya pernah menyerang. Terus perbedaan selanjutnya ya ini tidak menghasilkan memori. Kalau yang bawaan kemungkinan sih yang keluar sih kayak gini ya yang di CBT kayak perbedaan dari sel imun adaptif maupun yang bawaan atau innate. ABCDE-nya gitu loh. Kayak di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem imun bawaan gitu apa. Contohnya yang yang A menghasilkan memori. Terus yang B ter- eh, apa responnya spesifik, kemudian C itu eh, responnya itu cepat, kemudian yang D itu responnya itu lambat, yang E itu terbentuk dari paparan antigen gitu. Biasanya sih soalnya seperti itu. Kemudian perbedaan lainnya yaitu responnya ya. Kalau yang alami kan dia cepat dalam hitungan jam menit, umpama luka terbuka gitu ada bakteri masuk ke kulit ya itu kan bariernya alaminya kan rusak ya yang kulit yang pertahanan awal nanti kan yang bekerja kan leukosit neutrofil kan nah kan responnya kan cepat kalau dicek darah kan neutrofilnya akan langsung tinggi gitu nah tapi kalau dia itu respon imun bawaan kebawaan apa adaptif atau didapat kan dia butuh waktu berhari-hari. Jadi kan kalau dicek seumpama terpapar demam berdarah pada hari itu juga gitu. Itu kan pada satu hari kan tidak mungkin langsung selnya kan langsung tinggi. Biasanya kan masih rendah, nanti pada hari ketiga atau keempat kan baru akan muncul tandanya oh limfositnya itu mulai meningkat gitu. Kemudian ciri lainnya biasanya adalah pola umum antigen ya atau patogen yang tidak spesifik. Contohnya ya seumpama bakteri Staphylococcus aureus itu atau Streptococcus yang memang dia itu flora normal di tubuh ya. Tapi kalau yang dia itu spesifik contohnya terpapar hmm, seseorang itu terpapar COVID gitu kan, SARS-CoV-2 pas zaman COVID. Itu kan dia virus. Nah, itu kan yang akan bekerja karena dia virus itu kan ada di dalam sel kan. Sel cuma di sel pernafasan di alveoli. Nah, nanti yang akan bekerja adalah sel imun adaptifnya. Kemudian fondasi awal dari aktivasi imun spesifik itu ciri dari imunitas bawaan. Kemudian kalau yang adaptif itu dia memperkuat dari sistem imun bawaannya. Terus ini yang fungsi fungsinya ya, dimana kalau imunitas spesifik yang tadi sel T itu ya sel T, sel limfosit T dan sel limfosit B itu kan dia tidak aktif sejak lahir, memang sudah ada. Sel limfosit kan memang dari bayi kan sudah ada, tapi kan dia masih imatur, masih naif, belum teraktivasi. Jadinya kan imunitasnya ini kan akan aktif kalau terjadi paparan antigen. Nah, bagaimana agar paparan antigennya itu bukan infeksi ya? Ya dengan cara imunisasi atau vaksinasi. Jadi sudah dipaparkan sejak bayi, contohnya ada vaksinasi kayak polio, hepatitis, kemudian apa namanya BCG, DPT ya difteri pertusis tetanus itu kan dia kan antigen ya yang dari bukan bukan patogen hidup. Jadi kan dia hanya
antigen dari permukaan selnya atau dari inti selnya yang nanti dipaparkan ke sel imun yang adaptifnya karena terbentuk memori dan suatu saat jika terjadi serangan cuma mau udah diimunisasi hepatitis B ternyata orang itu terserang atau ada virus hepatitis B yang masuk sel T-nya itu kan sudah punya ingatan oh ini dulu apa namanya pas bayi kan udah pernah diimunisasi hepatitis B jadinya kan oh, antigennya kan tepat jadinya kan dia akan meresponnya kan lebih cepat gitu ya intinya kayak sudah belajar gitu bahasa awamnya sudah tahu medan gitu loh kalau menyetir kan oh pas masih bayi semua masih pas awal-awal itu sudah dipaparkan medannya seperti ini itu kan dia akan lebih cepat menguasai dibanding yang dia baru fresh belum pernah dipaparkan tapi tiba-tiba disuruh langsung turun ke jalan gitu loh bahasa gampangannya seperti itu kemudian fungsinya ya sama untuk mencegah infeksi berulang kemudian mengeliminasi antigen spesifiknya lebih spesifik dan lebih efisien dan memperkuat sistem imun yang innate atau bawaan. Nah, ini contoh respon imun spesifiknya ya. Ini kan bakteri, nanti kan ini contohnya dia menempel di sel B ya. Nanti sel B-nya itu akan apa namanya memberikan informasi ke sel T helper. Nah, nanti kan sel T helpernya itu akan mengaktifasi sel B-nya ya. Karena, oh ini kan memang sudah terekam di memori sel T-nya, sel T memorinya yang nanti akan mengaktifasi sel T helper agar sel B-nya itu akan berubah menjadi sel plasma atau sel memori. Cuma ini kurang jelas sih, nanti tak carikan yang lebih jelas. Nanti kan yang sel plasma kan akan memproduksi antibodi, kemudian eh nanti yang bagian sel T helpernya itu juga akan mengaktifasi dari sel imun bawaannya agar terjadi fagositosis juga gitu. Cuma ini kurang jelas sih. Kemudian komponennya ada sel B, limfosit B, yang nanti kan cuma ada dua jenisnya nanti akan menghasilkan sel plasma atau sel apa namanya memori, sel B memori. Kemudian ada limfosit T, di mana limfosit T itu sebenarnya ada terkenal tuh ada tiga ya, T helper atau CD4, kemudian sitotoxic atau CD8 ya, di mana kan T helper itu dia nanti akan dibagi menjadi dua ya, T helper satu, T helper dua, terus sel T sitotoxic atau CD8 kemudian sel memori, di mana sel memori itu bisa sel limfosit B atau limfosit T dan sitokin yang dikeluarkan. Ada interleukin 1, 2, 3, TNF alpha, dan lain-lainnya. Kalau yang sel T helper kan dia aktivasi antigennya kan presentasinya kan dibantu oleh MHC kelas 2. Kalau sel CD8 atau sitotoksik dia pakai MHC kelas 1 gitu. Kemungkinan sih keluar yang MHC. Terus pembagiannya yang tadi kan sel respon imun adaptif kan dibagi menjadi humoral dan yang seluler kan. Kalau yang humoral kan dia apa namanya tadi kan ya yang sudah saya kasih tahu ya ini kan yang meresponkan sel B. Kalau yang
dia itu apa melalui respon imun seluler kan sel T. Dimana kan bedanya kalau humoral yang oleh limfosit B kan nanti dia akan mengeluarkan antibodi kan. Tapi kalau seluler dia kan pakai sel sitotoksik kan. Sitotoksik atau yang sel T helper. Bedanya kan kalau cara gampangnya kan kalau humoral kan dia tidak langsung apa namanya menyerang langsung gitu loh. Kalau yang seluler kan dia menyerang langsung. Cara gampangnya lah. Kalau humoral kan dia melepaskan suatu antibodi kan, suatu protein yang dinamakan antibodi atau imunoglobulin. Ya nanti kan imunoglobulinnya itu yang akan menetralkan atau menghancurkan antigennya itu. Tapi kalau yang seluler kan nanti kan terpecah menjadi dua, yang sel T helper atau sel T sitotoksik kan, gitu. Dan biasanya kan kalau yang saya sesuaikan yang di PPT dokternya, kalau yang respon imun adaptif yang tipe seluler kan rata-rata ditujukan kepada patogen yang intraseluler kan, contohnya virus atau bakteri yang hidup di dalam sel. Tapi kalau yang respon imunnya itu humoral atau pakai antibodi itu kan biasanya yang dia di luar sel. Karena kan kalau di dalam sel kan antibodinya tidak bisa masuk kan. Kalau pakai kalau kumannya di dalam sel. Makanya kan satu-satunya kan selnya yang terkena virus atau bakteri kan harus dihancurkan gitu. Ya, jadinya kan yang berespon kan sel limfosit T. Tapi kan kalau dia di luar sel, contohnya kuman yang di luar sel kan, dia kan tidak perlu merusak sel kan, karena sudah di luar sel. Nah, itu yang merespon limfosit B gitu. Cara gampangnya sih begitu. Kalau dicontohkan ke soal ya, rata-rata mikroba yang intraseluler kan virus, atau kalau contoh lainnya kalau bakteri itu ya TB, tuberkulosis, terus apa namanya gonore ya, Neisseria gonore gitu. Dimana kan Neisseria gonore kan dia ada di dalam sel. Terus kalau yang humoral kan contohnya kan eh, apa namanya bakteri ya rata-rata kalau virus kan jarang. Contohnya ya tetanus, Clostridium tetani. Itu kan dia di luar ekstraseluler gitu. Makanya kan kalau pasien tetanus kan kalau dicek kan yang tinggi kan sel neutrofilnya dan limfositnya kan yang tipe B kan antibodinya yang meningkat. Karena dia di ekstraseluler. Terus ini perbedaannya ya kalau yang bawaan dan adaptif ya yang tadi. Terus ini rangkumannya ya kalau imunitas non spesifik kan dia garda depan karena intinya dia kayak apa namanya kalau prajurit yang awal infanteri kan langsung serang gitu loh. Tapi kalau yang spesifik kayak yang tadi yang terpecah menjadi dua ya humoral dan seluler kan dia yang sudah di atasnya. Contohnya ya kayak pasukan khusus, intel khusus kan. Kalau semua digambarkan perang gitu loh. Kalau yang bawa yang non spesifik kayak leukosit, yang neutrofil dan makrofag itu kan dia infanteri. Kalau yang spesifik kan dia intel gitu loh. Terus ada jenderalnya nanti membentuk pertahanan strategi. Jadi kalau spesifik kan dia pakai strategi gitu. Cara gampangnya begitu. Terus ini bahas yang adaptif ya, yang Iya, dokter. dimana kan nanti gambarannya
Oke. Oke, terus kan ini kok tiba-tiba langsung membahas komplement. Bentar. Pada komplement itu ada kata urutannya. Bentar, mana ya? Ini ya contohnya ya, yang sel limfosit B kan dia akan menjadi sel plasma kan. Dia akan mengeluarkan antibodi. Kalau sel T helper kan dia hanya akan mempresentasikan dari APC ya, antigen presenting cell melalui MHC kelas 2. Nanti dia akan mengeluarkan sitokin agar sel-sel yang innate atau bawaan itu teraktivasi, maupun dia akan mengaktifasi dari sel limfosit yang lain. Kalau yang sitotoksik kan dia yang seluler kan. Nah, dia kan langsung kalau dia terpresentasikan oleh antigen yang dari APC, antigen presenting cell. Jadi contohnya itu eh, sel ini ya, apa namanya, pada cuma COVID gitu ya, SARS-CoV-2 kan dia ada di sel alveoli kan. Nah, nanti alveolinya itu akan mempresentasikan selnya itu ke sel ini, sel sitotoksik T. Nah, kalau dirinya itu terinfeksi gitu loh. Nah, nanti akan memberikan kode, nanti sel T sitotoksiknya itu akan menghancurkan ini sel yang memberikan kodenya itu karena dirinya terinfeksi gitu. Kemudian ada sel T regulator di mana dia untuk meregulasi agar sistem imunnya tidak terlalu apa namanya meningkat ya untuk menghindari autoimun. Terus komplement ya. Bentar. Hmm. Gimana kan kalau sistem komplement kan diaktifasinya kan adalah sistem imun yang humoral ya. Sebentar. Jadi kalau imun itu dia kerjanya saling bahu membahu ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi saling bekerja sama. Hmm. Oh ini 79. Ini ya sistem komplement ya. Jadi komplement itu kan dia protein ya, di mana sebentar, di mana kan dia untuk membantu dari proses opsonisasi untuk fagositosis ya. Nah, ini ya, jadi kan komplement itu kan dia molekul dalam sistem imun innate atau bawaan. Di mana kan agar komplement itu terbentuk kan dia butuh dari sistem imun adaptif kan, agar komplementnya itu teraktivasi. Jadi tidak serta-merta langsung teraktivasi gitu loh. Nah, ini ya contohnya. Eh, Kembali ke PPT-nya aja. Nah, ini akan membahas komponen komplement ya, yang salah satu bagian dari sistem imun. Nah, sistem komplement itu kan protein ya, yang cukup besar, di mana dia untuk membantu proses opsonisasi ya, untuk menandai dari patogen dan memicu inflamasi serta memicu
agar neutrofil atau makrofag itu bekerja. Nah, komplement itu kan merupakan bagian dari sistem imun innate ya, ini sudah dicetak tebal ya, sistem imun bawaan, tetapi juga bisa diperkuat oleh sistem imun humoral ya. Jadi intinya komplement itu dia dari sistem imun bawaan, tapi dia ini biasanya diaktifasinya itu melalui sistem imun adaptif yang sel B melalui antibodi gitu. Nah, sistemnya itu aktif melalui tiga jalur ya. Nanti nanti akan bertemu semuanya di titik pembentukan C3. Yang pertama ada jalur klasik, kemudian jalur alternatif dan jalur lektin. Ini ya. Kalau di anu sini gini. Nah, ini jalur klasik, alternatif dan jalur lektin. Hmm. Gimana kan kalau jalur ini kemungkinan sih keluar ya, karena agak susah. Yang pertama kan jalur klasiknya dulu. Kalau jalur klasik kan dia tercetus atau akan teraktivasi oleh antibodi IgM atau IgM ya, yang dihasilkan oleh sel plasma limfosit B. Mana kan nanti antibodinya itu akan membuat kompleks C-nya itu aktif dan akan membuat kompleks C4 dan C2-nya itu terpecah menjadi C4B dan 2A, di mana ini merupakan jalur klasik ya. Di mana kan ini kan kalau jalur klasik kan dia menghubungkan imun yang adaptif dengan inet gitu. Ini yang respon imun humoral ya, yang tadi, yang limfosit B, jalur klasiknya itu. Terus yang jalur kedua kan jalur alternatif. Dia kan aktifnya tanpa antibodi ya. Dia kan otomatis teraktivasi kalau dia itu apa namanya ada antigen yang menempel di sistem komplemennya itu sendiri. Terus yang ketiga jalur lektin, di mana dia dipicu oleh jamur, rata-rata sih jamur dan makanan. Ini yang paling khas sih kalau lektin itu jamur dan makanan. Walaupun pada beberapa bakteri juga bisa yang ada dindingnya ada lektinnya. Cuma rata-rata tuh makanan dan jamur. Begitu, ini contoh gambarnya seperti ini. Ini yang jalur lektin, klasik, dan jalur alternatif. Kalau gampangannya yang di apes ini ya, ini yang klasik karena antibodi. Kalau yang alternatif dia itu langsung kan ada mikroba yang benar-benar langsung masuk ke tubuh. Kemudian komplemennya itu bersentuhan dengan dinding selnya bakteri. Kalau yang lektin itu dia butuh manosa ya, dari atau lektin butuh intinya butuh protein manosa dan rata-rata itu dia jamur atau makanan yang nanti kan dia akan mengaktifasi dari ini kaskade-kaskade proteinnya. Hmm, gimana tadi sudah dijelaskan ya untuk respon awalnya ini ya yang jalur tiga jalur ini itu kan ada jalur lektin, klasik, dan alternatif ya. Di mana kan dia nanti akan menjadi satu ya di bagian C3B. C. C3 yang akan berubah menjadi C3B kan. Ya. Itu kan namanya kan opsonisasi kan. Dari C3 menjadi C3B kan namanya opsonisasi. Di mana kan C3B itu kan akan komplement C3B itu akan menempel pada permukaan patogennya ya. Jadi sebagai penanda. Nah, nanti selanjutnya C3B itu akan terpecah ya menjadi C3A dan C3 C5 maaf C5A ya.
Waduh. Ini kan C5. Terus ini C3B. Nanti kan dia akan menjadi C3A juga. Cuman ini kok masih nggak ada di gambar. Sebentar. Nah, ini agak kompleks ya. eh hafalan. Hmm, mana ya yang gampang ya? Nah, inilah yang kayak yang ini ya, kan yang jalur klasik. Kemudian hmm, ini kan ada jalur klasik, jalur lektin, dan jalur alternatif kan. Nah, kalau dia itu berubah yang dari C3 menjadi C3B ya, ini ya, mana sih? C3. Nah, ini ya, dari C3 menjadi C3B kan dia akan membentuk opsonisasi ya. Yang gampang yang mana? Hmm, ini kayaknya. Kalau dokternya kan ngambilnya dari ini ya. Saya mana sih? Ini. Tuh, ini kan dokternya kan ngambil dari sini kan. Iya dokter. Sinobiological. Cuman kalau gampangannya kan yang ini. Jalur klasik kan dari antibodi. Lektin kan dari lektin ya. Rata-rata Dokter. kan dia gula ya. Lektin itu. Iya. Adanya di jamur dan makanan rata-rata. Kemudian jalur alternatif. Kalau alternatif kan tadi sudah dijelaskan ya. Kalau dia itu langsung muncul karena nempel patok antigennya itu nempel langsung di jalur di komplemennya. Nah, nanti kan dia akan terjadi perubahan ya C3 menjadi C3B kan namanya opsonisasi kan. Nah, nanti yang fase selanjutnya setelah opsonisasi kan C3B-nya akan nempel kan di patogennya itu di antigennya sebagai marker atau penanda. Lah nanti baru jalur lainnya yaitu pembentukan C3A itu dia akan memberikan respon inflamasi ya, yang dimana akan merekrut sel-sel at- innate-nya itu untuk datang, kayak neutrofil maupun makrofagnya. Atau nama lainnya adalah anafilatoxin. Gitu. Jadi dia kan kemotaksis. Gitu. Nah, nanti selain itu dia juga akan memicu sel emas ya dari sel tadinya kan sel monosit ya yang nanti akan berubah menjadi sel emas untuk melepaskan histamin agar permeabilitasnya kan meningkat. Nah, terus kata kunci lainnya kan komplement C5A itu kan dia merupakan kemoatraktan yang paling kuat kan. Gitu. Kan C3B kan akan menyebabkan C5-nya kan akan terpecah jadi C5A dan C5B. Di mana C5A itu adalah kemoatraktan yang paling kuat gitu. Nah, nanti dia kan akan dari C5A itu kan dia akan masuk ke jalur bersama kan menjadi ini pembentukan C5B, C6, C7, C8, C9 ya. Di mana nanti akan komplement-komplement lain C7, C8, C9 itu akan nempel ya menjadi MAC atau membran antek kompleks gitu. Di mana itu diinisiasi oleh C5B. Yang tadinya kan dari C5A. Nanti C5 itu kan akan pecah menjadi C5A dan C5B kan akibat
dari pembentukan C3 sebentar, C3B ya kan. Nah, nanti kan baru nanti ini akan membentuk MAC yang terdiri dari C5B, C6, C7, C8, C9, di mana nanti selnya itu akan lisis, patogennya atau bakterinya itu akan lisis, dan bak neutrofil itu akan mudah untuk memfagositosis. Begitu. Ini secara lebih detailnya ya, jalur alternatif, klasik, lektin. Kalau yang alternatif kan dia langsung ya. Gitu. Komplement C3-nya kan dia langsung nempel ke permukaan sel bakterinya. Nanti akan terpecah menjadi C3B, di mana C3B itu akan nempel di 8B dan akan diubah oleh C3 konvertase menjadi ini ya, ada C3A-nya juga. Terus nanti akan terbentuk formasi yang tadi C3, C5A, C5B, terus 6, 7, 8, 9. Itu. Terus jalur klasiknya itu karena ada respon dari antibodi ya, dari sel plasma, nanti akan membuat aktivasi dari C1-nya itu mengaktifasi C4, C2, menjadi 4B, 4 dan 2A. Nanti 4B itu dan 2A nanti akan ter apa namanya terhidrolisis oleh enzim C3 konvertase dan akan nempel dengan C3. C3 akan terpecah menjadi 3B dan 3A. Dan tadi seterusnya itu sampai terbentuk kompleks, si jalur bersama, kemudian jalur lektin kan dia adanya manusia ya. Dia rata-rata kan dijamur sama makanan. Contohnya makanan yang mengandung manosa itu, contohnya bentar. Lupa saya. Intinya dia respon alergi nanti. Autoimun biasanya nanti jadinya. Intinya kan dia di makanan yang ini ya apa namanya gula kompleks ya kayak buah dan lain-lain gitu. Tapi yang paling khas itu adalah jamur kalau manusia. Jam. Nanti kan dia akan mengaktifkan ini nanti manusia banding lektin, mengaksesasi C4 dan C4B, 22A, terus dia akan bergabung dan akan dibantu enzim C3 konvertase menjadi kompleks C4B2C3, nanti akan terpecah C3-nya C3B3A dan seterusnya gitu. Kemudian selain komplement kan ada antibodi kan yang faktor pendukungnya ya. Ini kita belum membahas sitokin loh. Masih baru membahas yang tadi di PPT yang apa namanya pakar 17 18 tadi komponen-komponennya. Karena kita membahas yang antibodi ya. Kalau antibodi kan dia dari sel imun adaptif kan. Kalau komplement kan sel imun innate bawaan. Kalau yang antibodi kan dia adaptif yang dikeluarkan oleh sel limfosit kan, sel limfosit B. Di mana limfosit B itu kan dia bagian dari sel imunitas humoral. Nah, yang paling penting kan ada 5, IgG, IgM, IgA, IgE, dan IgD. Maaf tadi kurang IgD ya. Itu kan tergantung dari ukurannya ya. IgG kan paling kecil, makanya dia bisa melewati sawar plasenta saat masih janin dari ibu ke janinnya. Dan yang paling besar adalah IgM, yang paling besar. Dan yang antibodi yang pertama kali muncul adalah IgM ya. Dan bentuknya itu pentamer sehingga dia itu tidak bisa menembus jaringan dan dia muncul pertama kali. Jadi kalau terinfeksi
virus demam berdarah, Dengue, kan dia sistem imunnya kan yang teraktivasi kan adaptif kan. Kan dia virus di dalam sel. Heeh. Nah, itu nanti yang muncul pada 3 hari pertama, 4 hari pertama kan IgM-nya dulu gitu. Karena kan dia respon awal gitu, diagnosis akut. Terus i- imuno antibodi selanjutnya ada IgG yang paling banyak di serum ya, atau antibodi yang muncul setelah vaksin atau infeksi. Dan ini ya tadi yang kata kuncinya ya, yang dia bisa menembus plasenta, satu-satunya yang bisa menembus plasenta karena ukurannya paling kecil, ya kan. Kalau lainnya kan besar semua. Dia yang paling kecil dan fungsi utamanya ya banyak sih sebenarnya. Ini tidak spesifik sih. Intinya dia tidak spesifik. Cuma yang khas itu dia bisa menembus plasenta. Dan fungsi utamanya ya ini paling banyak di serum. Makanya kan apa namanya di serum darah gitu. Dan antibodi yang setelah respon sekunder. Kemudian ada IgA, di mana dia paling sering banyak disekresikannya itu. Jadi limfositnya B itu akan mensekresikannya melalui cair ke dalam sekretnya yang ada di air mata, ASI, air liur, maupun sekret-sekret lainnya. Contohnya di prostat ya, cairan prostat, semen, sperma, gitu dia di IgA. Intinya dia di sekret ya. Paling sih soalnya sih kayak gitu sih kalau em, di bawah ini yang merupakan antibodi atau imunoglobulin yang terdapat pada air susu ibu gitu kan, atau di air liur. A, IgD, B, IgA, C, IgM, D, IgE, IG apa IgG gitu loh. Soalnya sih biasanya kayak gitu Wah, kalau buat soal. Terus ada IgE, dia itu kadarnya paling rendah, tapi dia bisa meningkat kalau terjadi pelepasan atau ada aktivasi dari sel emas atau sel basofil yang menjadi sel emasnya. Kan kita tahu ya kalau sel basofil itu kan dia apa namanya respon imun bawaan kan, adaptif. Di mana kan kalau sel seumpama patogennya itu debu gitu kan, yang bikin iritasi atau ini lagi saya lagi hidungnya gatal gitu kan, karena rinitis, alergi debu. Nah, eh, apa namanya patogennya itu kan dia yang meresponkan sel imun humoral kan, karena kan dia di luar, debu kan di luar. Nah, nanti kan apa namanya sel B-nya kan akan mengeluarkan IgE. Nah, IgE-nya itu akan mengaktifkan sel basofil, di mana sel basofil itu akan teraktivasi menjadi sel emas. Nanti sel emas akan menghasilkan histamin yang menyebabkan gatal gitu. Begitu. Dan peran lainnya pada infeksi cacing ya, helmin. Itu kata kunci lainnya yang dicetak tebal ini sih yang keluar itu. Kayak ini ya, si GA, kemudian bentuknya dimer agar tahan protease. Terus kalau yang IgG ini ya, dia yang bisa satu-satunya menembus plasenta. Terus lanjut IgD ya. Kalau IgD kan dia
paling rendah ya, paling banyak kan kita tahu GM, paling banyak yang tadi sudah dijelaskan. Terus yang paling rendah lagi GD, di mana dia itu pada permukaan sel B naif ya, yang masih inet, di mana dia membantu dari aktivasi dan maturasi sel B. Jadi kan sel B-nya itu dia akan mengeluarkan sel plasmanya keluarkan IgD nanti yang akan membantu aktivasi sel B lain gitu. Kan kita tahu ya antibodi itu kan dia secara umum kan terdiri dari rantai berat dan rantai ringan. Tuh. Ini rantai ringan, rantai berat, ini ya sama. Ini rantai beratnya, ini rantai ringannya. Ini juga sama ya rantai ringannya, rantai beratnya di dalam. Gitu. Terus, oh ini tipe dan karakteristiknya ya. Distribusinya ini juga sering keluar ya. Ah, kalau IgG itu kan dia ada di seluruh pembuluh darah ya, IgG, IgM, IgE, IgD. Dia kan fungsinya ini ya untuk opsonisasi dan neutralisasi aktif dan aktivasi dari komplement kan. Yang tadi melalui jalur apa namanya? eh jalur yang klasik ya kan antibody G ini toh tuh di mana jenisnya ada banyak G1, G1, 2, 3, 4 dan dia ada di seluruh pembuluh darah seluruh tubuh. Ini ya IgG MED itu dia ada di seluruh tubuh. Nah, kalau yang spesifik itu adalah IgA, dia hanya ada di mukosa ya. Kayak sekret mukosa, saya di air liur, kemudian pencernaan. Terus ada IgM, dia yang paling besar dan produksi antibodi pertama. Kalau yang sudah adaptif ya itu IgG ya. Contohnya pada demam berdarah, kalau dia pada 3 hari pertama kan dia IgM yang paling tinggi. Tapi kalau dia udah seminggu, 2 minggu yang paling banyak IgG gitu. Karena kan dia sudah respon imun yang akhir. Eh, kalau yang dijelaskan ini ya, ini yang merupakan antibodi setelah infeksi. Ini kata kuncinya kan di sini, setelah infeksi atau vaksin. Jadinya kan kalau dibuat contoh soal kan, seumpama seseorang terkena demam berdarah, terus pada hari ketiga IG imunoglobulin yang paling banyak apa gitu. Kan nanti jawabannya IgG MADE kan ABCDE-nya. Nah, kalau dia pada fase awal baru pertama kali terpapar ya IgM yang paling banyak. Tapi kalau dia terpapar sekunder atau soalnya dia habis vaksin gitu ya, maka Ig yang paling banyak antibodi yang paling banyak IgG. Tuh. Terus IgA ini ya yang ada di mukosa, jaringan mukosa, terus GD itu fungsinya ya tadi untuk aktivasi sel B paling dikit jumlahnya. Dan yang paling khas pada fase alergi adalah IgE. Contohnya soalnya ya tadi habis makan udang gitu loh. Terus kok makan udang bukan. Contohnya ya tadi yang asma, pasien asma. Kan dia alergi kan, alergi debu. Nah, itu kan yang berperan aktif kan sel IgE. Gitu. Kan antigennya debu kan akan dipresentasikan melalui APC, nanti APC akan dipresentasikan ke sel T kan, sel T. Nah, sel T akan membuat proliferasi dari sel B untuk menghasilkan antibodi IgE gitu. Nanti kan IgE akan nempel di sel monosit. Nah, monositnya itu akan membuat menjadi sel mass atau monosit yang
kok monosit apa namanya? Basofil, maaf. Sel basofil akan berubah menjadi sel emas yang akan menghasilkan histamin yang membuat alergi gitu. Jadi itu semuanya satu lingkaran, tidak bisa dipecah-pecah gitu karena saling satu kesatuan saling melengkapi gitu. Nah, ini contohnya ya. IgG itu ada di darah dan jaringan plasenta, satu-satunya yang bisa menembus sawar plasenta itu IgG. Terus IgM itu di darah. Terus IgA itu ada di mukosa, IgD ada di permukaan sel B, karena sesuai fungsi tadi ya. Terus IgE ada di sel mas dan basofil. Munculnya kalau IgM itu infeksi awal, kayak tadi contoh soalnya ya, yang udah tak kasih kayak contohnya. Terus IgG di infeksi yang akhir atau post imunisasi. Fungsinya ya tadi, ini antibodi pertama tuh IgM, kalau IgG itu untuk imunitas yang jangka panjang dan opsonisasi pada sistem komplement. Terus kalau IgA itu dia untuk mukosa dan disekresikan satu-satunya Ig atau antibodi yang disekresikan ke ASI. Kalau yang tadi IgG itu yang bisa lewat plasenta tok, tapi kalau IgA hanya yang bisa lewat ASI. Terus IgE itu fungsinya untuk alergi dan IgD aktivasi sel B gitu. Ini yang dihafalin. Iya, Dok. Begitu ada pertanyaan. Dan nanti saya carikan yang tadi ya gambar yang lebih singkat kayak yang lebih gampang dicerna yang kayak MHC terus komplement ya belum nemu sih Iya, dokter. biar lebih gampang dipaham gitu ada pertanyaan dari Ariel, ada pertanyaan. Tidak, dokter. Kan. Oke,